Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nurmala Permata Dewi dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, NPM 2021740 dari kelas A, nomor absen 38. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktikum meteorologi dan klimatologi mengenai penjelasan unsur-unsur cuaca dan alat-alat praktikum meteorologi dan klimatologi. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi unsur-unsur cuaca. Seperti yang kita tahu bahwa unsur-unsur cuaca ada 9. Yang pertama adalah radiasi sinar matahari, yang kedua adalah lamanya penyinaran matahari, yang ketiga suhu udara, yang keempat kelembapan udara, yang kelima tekanan udara, yang keenam penguapan, yang ketujuh awan atau penutupan awan, yang kedelapan kecepatan angin dan arah angin, dan yang sembilan adalah hujan. Yuk kita simak apa sih penjelasannya. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan tentang radiasi matahari. Apa sih radiasi matahari itu? Radiasi matahari merupakan suatu pancaran matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Pancaran tersebut memiliki energi yang diproses oleh fisika atmosfer, di mana fisika atmosfer ini menentukan keadaan cuaca dan iklim berdasarkan tingkat penerimaan panas yang diterima oleh bumi dengan beberapa faktor. Yang pertama adalah sudut datang matahari, yang kedua lamanya waktu penyinaran, yang ketiga adalah keadaan permukaan bumi, dan yang keempat adalah sedikit atau banyaknya awan. Yang kedua yaitu lamanya penyinaran matahari atau sudut datang matahari, di mana sudut datang ini dibentuk oleh permukaan bumi dengan arah datangnya matahari. Semakin sedikit sinar matahari yang dihasilkan, maka sudut datang mataharinya berbentuk tegak lurus. Yang ketiga, suhu udara. Suhu udara merupakan satuan derajat panasnya suatu ruangan atau wilayah, di mana suhu udara ini terjadi karena adanya aliran molekul-molekul atau energi kalori dari radiasi matahari melalui gelombang panjang ke molekul udara di atmosfer dan molekul benda lainnya yang ada di permukaan bumi. Secara fisik, suhu udara merupakan suatu gerakan yang berasal dari molekul benda. Semakin cepat gerakan molekulnya, maka akan semakin tinggi suhu yang dihasilkan. Udara. Yang keempat, kelembapan udara. Kelembapan udara merupakan suatu keadaan yang menunjukkan adanya uap air yang terkandung dalam udara. Kelembapan udara adalah kandungan uap air di udara yang terdiri atas kelembapan mutlak, kelembapan nisbi atau relatif, serta divisi tekanan uap air. Kelembapan mutlak merupakan kandungan uap air yang bersatu dengan volume, sedangkan kandungan relatif merupakan pembendungan kandungan tekanan uap air aktual disertai dengan adanya jenuh dari uap tersebut. Yang kelima, tekanan udara. Tekanan udara merupakan suatu gaya yang bekerja pada molekul-molekul udara, di mana molekul ini dipersatukan dalam dua kolom. Tekanan udara ini terjadi karena adanya molekul-molekul udara pada suatu kolom yang mengalami gaya berat akibat adanya gaya gravitasi bumi. Sedangkan perubahan tekanan udara terjadi karena adanya perbedaan suhu pada suatu kolom udara yang mengakibatkan perbedaan udara tersebut, sehingga tekanan udaranya pun berbeda. Semakin tinggi suatu tempat, maka semakin rendah tekanan udaranya. Yang keenam, penguapan atau evaporasi. Penguapan merupakan suatu peristiwa berubahnya air menjadi uap air, di mana penguapan ini mengakibatkan perbedaan cuaca dan iklim pada suatu daerah. Yang ketujuh, awan. Awan terbentuk ketika udara naik ke atmosfer dengan tekanan udara yang terjadi melalui titik jenuh, sehingga inti kondensasi seperti debu, es, garam, uap yang biasanya mengembang dan membentuk awan. Awan ini mengakibatkan perubahan dari cuaca dan iklim karena semakin tinggi awan tersebut maka akan mengalami
pendinginan yang mengakibatkan kelembapan nisbinya akan bertambah. Yang kedelapan, angin. Angin merupakan udara yang bergerak diakibatkan oleh rotasi bumi, juga adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Angin ini bergerak dari tekanan udara yang lebih tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah, sehingga menyebabkan keadaan cuaca dan iklim suatu daerah berbeda-beda. Yang terakhir atau yang kesembilan, hujan. Hujan merupakan suatu keadaan yang dihasilkan dari evaporasi ketika penguapan uap air naik ke atmosfer dan mengalami kondensasi atau titik jenuh yang mengakibatkan turunnya hujan. Hujan ini merupakan salah satu faktor atau unsur adanya cuaca dan iklim. Baik, itulah unsur-unsur cuaca yang mempengaruhi cuaca dan iklim di suatu tempat atau daerah. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang alat-alat praktikum meteorologi dan klimatologi. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Sebelumnya di sini aku akan menjelaskan tentang alat-alat praktikum meteorologi dan klimatologi. Ada 18 alat yang akan aku jelaskan berdasarkan nama alat, fungsi alat, satuan dan skala, cara kerja atau penggunaan, serta cara penempatannya. Apa aja sih alat-alatnya? Yuk simak videonya. Yang pertama, aku akan menjelaskan alat yang bernama penakar hujan biasa atau tipe OBS, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan selama 24 jam. Alat ini memiliki satuan dan skala. Satuan dan skalanya berupa gelas penakar hujan biasa mencapai skala 25 mm. Lalu, cara kerjanya atau penggunaannya adalah alat ini memiliki sebuah corong yang dapat dilepaskan, memiliki bak di bagian badannya untuk menampung air hujan, dan kakinya memiliki silinder. Cara penempatannya bisa ditempatkan di ruangan terbuka. Yang kedua, nama alatnya bernama penakar hujan jenis Hellman, di mana alat ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur volume hujan. Alat ini memiliki satuan ukur atau skala milimeter. Cara kerjanya yaitu alat penakar hujan jenis Hellman ini memiliki kemampuan untuk mencatat sendiri jika tabungnya atau pelampungnya terisi, maka pena atau pensil akan mencatat pada kertas bias. Hal inilah yang nantinya sebagai penentu. Lalu, penempatan alat ini bisa ditempatkan di ruangan terbuka. Yang ketiga adalah termometer maksimum. Termometer ini berfungsi untuk mengukur temperatur udara secara maksimum dengan karakteristik terdapat bagian sempit. Alat ini memiliki satuan dan skala derajat atau Celcius. Selain itu, alat ini digunakan dengan cara termometer air raksa ini memiliki tabung, di mana suhu akan naik namun tidak bisa kembali lagi. Jika ingin mengembalikan, maka harus diarahkan dengan menggunakan magnet. Alat ini ditempatkan di ruangan terbuka atau tertutup. Yang keempat, termometer minimum. Termometer ini berfungsi untuk mengukur temperatur udara minimum dengan menggunakan alkohol. Satuan dan skalanya yaitu derajat Celcius. Cara penggunaannya, termometer ini menggunakan alkohol yang dianggap cocok untuk mengukur suhu minimum, lalu memiliki indeks di mana ketika pengukuran indeks tersebut dimiringkan 20-30 derajat untuk mengukur suhu, lalu jika ingin mengembalikan maka indeks tersebut dimiringkan kembali ke posisi aktual.
Termometer ini biasanya ditempatkan di lab atau ruangan terbuka. Yang kelima, termometer tanah. Termometer tanah ini berfungsi untuk mengukur keadaan suatu tanah dengan menggunakan alat khusus yang nantinya akan dimasukkan ke dalam pipa dan dikubur sedalam 50-100 cm. Skala dan satuannya yaitu derajat Celcius. Cara penggunaan alat tersebut dengan cara menanam tabung silinder untuk mengukur tanah, namun jika kedalamannya 0 sampai 20 cm, cukup menanam bola di tempat air raksa sesuai kedalaman yang diperlukan. Alat ini biasanya ditempatkan di luar ruangan atau ruangan terbuka. Selanjutnya, yang keenam, Pickle Evaporimeter, di mana alat ini berfungsi untuk mengukur penguapan secara relatif. Satuan dan skalanya yaitu milimeter. Cara penggunaan alat tersebut dengan cara membacanya tergantung iklim dan cuaca yang memiliki pipa gelas dengan skala untuk mengetahui pengukuran, memiliki penutup, dan memiliki piringan kertas berbentuk bulat atau berpori-pori. Alat ini biasanya ditempatkan di ruangan terbuka. Yang kedelapan, aktinograf. Alat ini berfungsi untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang jatuh pada bidang horizontal. Satuan dan skalanya yaitu K atau kal atau cm persegi. Cara penggunaannya membakar Campbell Stokes dan diproses dari berapa lamanya matahari terbenam dan matahari terbit dengan mengetahui waktu lokal yang diketahui oleh gerakan matahari horizon. Alat ini biasanya ditempatkan di stasiun BMKG. Yang kesembilan, barometer. Barometer ini berfungsi untuk mengetahui tekanan udara. Satuan dan skalanya yaitu atmosfer dan cmhg. Cara penggunaan alat ini, jika tekanan udara yang terdeteksi tinggi, maka menandakan cuaca yang bersahabat. Begitupun sebaliknya, jika tekanan udara rendah, maka diprediksi akan ada badai. Alat ini biasanya disimpan atau ditempatkan di lab atau stasiun BMKG. Yang ke-10, Automatic Weather System atau AWS. Alat ini berfungsi untuk mengukur temperatur cuaca, di mana alat ini berfungsi secara otomatis karena memiliki sensor. Skala dan satuannya yaitu milimeter per jam. Cara penggunaan alat ini ditempatkan di luar ruangan, lalu sensor akan merekam dan mencatat data perubahan cuaca secara real time, lalu memprosesnya pada mikrosensor yang nantinya akan diproses dan disalurkan melalui kabel ke dalam logger. Alat ini biasanya ditempatkan di luar ruangan. Yang ke-11, anemometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur kecepatan angin dan tekanan angin. Satuan dan skalanya yaitu meter per detik dan kilometer per jam serta milimeter per jam. Cara penggunaan alat ini yaitu anemometer harus ditempatkan di daerah yang terbuka. Hal ini disebabkan karena anemometer memiliki baling-baling yang jika tertiup angin, baling-baling tersebut akan bergerak sesuai dengan arah angin. Jika angin yang bertiup besar, maka mangkok anemometer atau baling-baling tersebut akan semakin cepat. Hal inilah yang mengakibatkan setiap 1 detik putaran akan mengetahui kecepatan angin. Alat ini biasanya ditempatkan di daerah terbuka untuk mengukur kecepatan angin. Yang ke-12, hygrometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur kelembapan udara relatif. Skala dan satuannya yaitu Celcius atau persentase.
Hygrometer ini digunakan dengan cara memiliki dua skala di mana yang satu untuk menunjukkan kelembapan, sedangkan yang satunya lagi untuk menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya yaitu dengan cara menempatkan alat tersebut di tempat yang akan diukur kelembapannya. Kemudian, tunggu dan bacalah. Biasanya kelembapan ditandai dengan huruf H, sedangkan suhu ditandai dengan huruf C. Alat ini biasanya digunakan di ruangan terbuka atau tertutup. Yang ke-13, termometer bola basah. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu udara dan kelembapan udara yang dibantu dengan tabel. Skala dan satuannya jika suhu udara yaitu derajat Celcius, sedangkan kelembapan persentase. Alat ini digunakan dengan cara alat yang diukur dengan menggunakan termometer yang bibelnya atau bagian bawah termometer yang sudah ditapisi dengan kain basah, kemudian aliri udara yang ingin diukur suhunya. Alat ini biasanya berada di lab atau stasiun BMKG. Yang ke-14, termometer bola kering. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara yang nantinya menunjukkan suhu udara. Skala dan satuannya yaitu Celcius, Kelvin, dan Fahrenheit. Cara penggunaan alat ini yaitu pada saat air raksa yang ada pada alat tersebut menerima panas dari media yang akan diukur, maka ia akan menunjukkan angka tertentu pada bagian skala termometernya. Biasanya alat ini berada di lab atau stasiun BMKG, mungkin juga bisa di ruangan terbuka. Yang ke-15, barograf. Alat ini berfungsi untuk mengukur tekanan udara secara otomatis. Skala dan satuannya itu milibar atau MB. Cara penggunaan alat ini, pada saat pengukuran terjadi, arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas pias sehingga tekanan udara akan diketahui secara otomatis. Biasanya berada di lab atau mungkin berada di stasiun BMKG. Yang ke-16, panci penguapan. Alat ini berfungsi untuk mengukur penguapan suatu permukaan area seperti danau atau yang lainnya. Satuan skalanya yaitu milimeter. Cara penggunaan alat ini, setiap pagi akan dilakukan pengukuran dengan ketinggian air pada panci berdiameter 120 cm, lalu pencatatan temperatur digunakan dengan termometer apung yang nantinya akan mengetahui arah kecepatan angin yang nantinya sebagai sampel daerah sekitarnya. Biasanya digunakan di luar ruangan atau lapangan terbuka. Yang ke-17, ombrometer. Alat ini berfungsi untuk mengukur curah hujan. Satuan skalanya yaitu milimeter atau mm. Cara penggunaan alat ini yaitu alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung yang di dalamnya terdapat pelampung, pada bagian atasnya dilengkapi sebuah pena yang nantinya bisa mencatat jika pelampung bergerak sesuai dengan jumlahnya. Biasanya alat ini dipasang dengan ketinggian 120 cm atau berada di luar ruangan. Bisa juga berada di dalam ruangan. Yang terakhir, ke-18, altimeter. Alat ini berfungsi untuk mengukur ketinggian suhu terhadap MSL. Satuan skalanya yaitu milibar atau feet. Cara penggunaan alat ini menggunakan rumus untuk mengukur ketinggian dengan rumus H sama dengan 221 dikali 15 TM log dalam kurung FO atau P. Biasanya digunakan atau ditempatkan di ruangan terbuka. Oke, itulah mengenai penjelasan 18 alat praktikum meteorologi dan klimatologi yang saya jelaskan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai taman alat klimatologi. Yang pertama,
Untuk meletakkan alat klimatologi, tempatkan pada bidang yang datar. Selanjutnya, syaratnya sudutnya harus mengarah 45 derajat, tidak boleh ada bangunan yang menghalanginya, serta rumput yang berada di sekitarnya harus pendek. Yang ketiga, berikan pagar sebagai pelindung alat tersebut. Oke, jadi kita tadi udah mendengarkan penjelasan mengenai unsur-unsur cuaca, terus juga ada penjelasan tentang alat-alat praktikum meteorologi dan klimatologi. Semoga pemaparan yang tadi saya jelaskan bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman yang menonton video ini ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa lagi. Terima kasih.